bunganya kita masukkan lagi ke dalam pokok deposito. Jadi setiap bulan pokok kita bertambah. Bisa kan? Itu kalau di perbankan namanya rollover. Kalau di financial planner namanya hukum bunga berbunga kalau kata Einstein. Ya. Maka 5 tahun kemudian 2012 uang saya akan menjadi 1,67 miliar. Belum dipotong pajak. Anggap saja nggak ada pajak. Karena saya juga bingung motong pajaknya gimana, ya kan? Bingung, ya. Anggap aja lah nggak ada pajak, ya. Nah, tapi seandainya uang ini saya belikan emas tahun 2007, harga emas di angka 200 ribuan per gram, maka saya bisa membeli 5 kilogram emas. Dan 5 tahun kemudian, kalau Anda pengen membeli emas 5 kg, Anda butuh uang minimal 2,3 miliar. Artinya uang yang Anda depositokan dan tidak diambil bunganya tidak mampu membeli lagi emas sebesar 5 kg. Artinya uang Anda susut hampir 1 miliar selama 5 tahun. Itu fakta. Makanya kalau saya melihat harga emas naik, sebetulnya bukan harga emas yang naik, tapi nilai uang yang turun. Kalau kita mengakui dia zero inflasi, betul nggak? Karena titik pandang kita aja pakai emas kacamatanya. Coba kacamatanya dirubah pakai emas. Emas itu tidak pernah naik terhadap komoditas, tapi nilai uang sebetulnya yang turun. Kalau kita mau jujur, ya. Tahun 1990, saat itu saya masih kerja. Saya ditawari asuransi. Pak Ruli, ambil asuransi ini, bagus. Nanti katanya tahun 2015, ya, untuk anak Pak Ruli. Kalau nanti tahun 2015 anak Pak Ruli masuk kuliah, Pak Ruli nggak usah pusing-pusing lagi mikirin biaya kuliahnya. Karena Pak Ruli akan dapat uang 175 juta. So, masuk kuliah sekarang sampai selesai, cukup nggak 175 juta? Masuk ke dokteran nih di Jakarta, masuknya tok ini bisa habis 200 juta, 250 juta. Pusing lagi kita, ya, pusing lagi. Nah, saya bilang sama agennya, saya belum punya anak, nikah aja belum. Tapi kan Ruli bakal punya anak, bakal nikah. Oh, ya kan? Karena yang nawarinya cantik, akhirnya saya ambil. Masih bujangan. Ya. Maaf, tidak ada yang salah dengan asuransi. Tidak ada yang salah dengan asuransi. Yang salah saya. Kenapa? Karena saat itu saya sedang pegang uang 25 juta. Ya, saya bilang sama ibu Eja, saya lagi pegang duit 25 juta, enaknya diapain sih? Ya, saya jadi, enaknya ini uang diapain? Nah, kata Eja itu, udah Pak Ruli, masukin aja uang ini ke asuransi semuanya. Masukin gimana maksudnya? Iya, Pak Ruli nggak usah bayar premi tiap bulan. Preminya dikumpulin, dibayar di depan semua. Nanti Pak Ruli saya kasih diskon. Diskonnya gede Pak. Besoknya dia balik lagi ke saya, bawa hitung-hitungan. Bener Pak, dibandingkan saya bayar premi setiap bulan dengan saya bayar premi di depan, top up premi tunggal, itu jauh lebih murah kalau saya bayar preminya di depan. Makanya uang ini masuk ke sini, 23 jutaan waktu itu masuk. Sekarang begitu saya ngerti emas, saya paling sebel lihat polis asuransi ini. Sumpah paling benci saya. Kenapa? Tapi ya udahlah, mau 1 tahun lagi mau ngapain gitu, ya udah terusin aja. Coba Anda lihat kalau Anda punya aplikasi harga emas, di situ ada historis harga emas. Berapa harga emas tahun 90? Harga emas tahun 90 itu
di angka 23.000 per gram. Artinya kalau saya punya uang 25 juta, saya bisa beli emas minimal 1 kilogram emas. Kalau hari ini saya punya 1 kilogram emas, itu kan sama dengan artinya kurang lebih saya punya uang 500 juta. Cukup nggak buat biaya kuliah anak? Lebih dari cukup. Masih sisa uangnya juga. Bisa beli Honda Jazz buat kuliahnya. Nih Honda Jazz tuh buat kuliahnya. Ya kan? Sekali lagi Bapak Ibu, nggak ada yang salah ya dengan asuransi, tidak ada yang salah. Gini, saya juga dulu kerja di asuransi lama, 12 tahun. Gini ya, asuransi itu manajemen resiko, betul? Betul, oke. Kalau saya bayar preminya tiap bulan, bulan pertama saya bayar premi, bulan kedua saya bayar premi, bulan ketiga saya bayar premi. Di bulan ke-6 terjadi resiko dengan diri saya. Siapa yang nerusin bayar premi sampai tahun 2015? Siapa coba? Asuransi. Itulah fungsinya dia. Kalau Anda bayar top up premi tunggal di depan, pantas diskonnya gede. Kenapa? Karena salah satu resiko yang harus ditanggung sudah dibayar sama kita di depan semua, Pak. Salah satu manfaat yang harus kita terima hilang. Oleh karena itu Bapak Ibu, top up, apalagi premi tunggal, adalah perbuatan yang sangat tercela. Yang benar itu bayar premi itu tiap bulan. Itu benar, ya kan? Itu yang benar, ya. Satu. Yang kedua, ingat asuransi itu manajemen resiko. Jadi wajib Bapak Ibu itu punya asuransi, wajib, karena kita tidak tahu kapan resiko itu terjadi dengan diri kita, betul kan? Wajib, tapi ambillah resikonya saja, resikonya saja. Investasinya nggak usah, ya. Mau tanya sama financial planner manapun pasti jawabannya sama, ya. Oke. Sekolah anak pakai emas. Tahun 2007 anak saya yang paling besar masuk SMP. 2007 anak saya paling besar masuk SMP. Di sebuah sekolah di Bogor. Waktu itu saya masih tinggal di Bogor. Dari TK sampai SMA ada, namanya Bina Insani. Kalau ada yang punya saudara di Bogor, tanya, terkenal ke sekolah di Bogor, namanya Bina Insani. Waktu saya ngantar anak saya masuk SMP, ketemu teman Pak. Ternyata teman saya ini sudah jadi kepala sekolah di SMA Bina Insani. Yo, ngobrol kita kan. Dan salah satunya pasti ngobrol soal biaya. Saya tanya, oi bro, kalau masukin anak gua ke SMA sekarang tuh 2007, berapa biayanya? Teman saya bilang, bro, masuk SMA ke sini sekarang ini diangkat sekitar 10 juta rupiah. Kurang lebih ya, bayarannya bukan bayaran, SPP, bukan SPP, uang masuknya, seragam dan sebagainya. Nah, pulang ke rumah saya ngomong sama Menteri Keuangan, kebetulan lagi punya uang. Tahu Menteri Keuangan apa? Istri. Menteri Keuangan saya, ini Bapak Ibu, terutama Ibu-ibu ya, jangan ada yang tersinggung. Jadi begini Ibu, menurut saya, wanita yang paling cantik dan paling hebat di dunia ini, menurut saya, itu istri saya. Ibu protes kan? Ini menurut saya, boleh kamu ya, boleh menurut saya. Coba nih, dengerin nih ya, bayangin ya, coba bayangin, dia itu saudara bukan, dia bukan saudara saya, orang tua apalagi bukan, adik juga bukan, kakak juga bukan, ketemu 3 bulan langsung nikah saya sama dia.
Tapi begitu nikah, gaji kita setorin semua sama dia, Pak. Kita yang dijatah sama dia, nih buat transport, nih buat makan siang, ya kan? Nah, rumah saya beliin yang paling bagus menurut saya. Mobil saya kasih. Habis itu saya takut lagi sama dia, kan hebat kan? Soalnya kan mumpung nggak ikut, kalau ikut saya nggak berani ngomong. Istri saya itu pernah kerja di bank. Kalau punya istri pernah kerja di bank, kalau uang belanja kurang, bilangnya begini, ya karena sudah mulai negatif. Kalau tidak cepat-cepat di bailout nanti malah berdampak sistemik. Nah, itu kalau punya istri. Oke, akhirnya saya bilang sama istri, ini uang 10 juta kamu simpan buat sekolah anak kita masuk SMA nanti 3 tahun lagi. Masukin tuh ke deposito mau 3.000. Ya, nanti ayah tinggal nambahin kurangnya, yakin kita ini kurang, karena pasti udah beda ya nanti. Istri saya bilang, kenapa kamu nggak beliin emas nih? Waktu itu awal-awal saya mulai senang beli emas buat kamu. Benar saya. Jadi uang ini dibelikan emas. Saat itu harga emas di angka 200.000 per gram. Jadi saya bisa beli emas 50 gram. Saya nggak pernah simpan di rumah, simpan di STB. Tahu STB? Apa? Bukan sama deposito, simpan di BNI. Paling aman, simpan di BNI itu paling aman. Ih bener, nih emang ini emas asli? Bukan. Saya pas dikasih sama istri saya itu, hebatnya istri kan, yang palsu, yang aslinya dia yang nyimpen. Kan hebat banget gak? Saudara bukan, ya kan? Kita yang beliin emas, yang nyimpen dia, ya kan? Pintar memang, hebat ya. Kalau nggak dikasih berdampak sistemik, alasan ya kan? Oke, mau cerita dikit. Anda tahu nggak kenapa semua emas yang pegang istri saya? Mau tahu nggak? Kalau mau tahu saya ceritain, kalau nggak mau saya lewat. Mau tahu nggak? Alasannya kenapa? Mau? Oke, ini. Pernah dengar nggak hukum perdata emas? Belum pernah ya? Ini ya. Hukum perdata emas di seluruh dunia bunyinya sama. Gini bunyinya. Siapa yang pegang, siapa yang bawa, dialah yang punya. Iya Bu, tidak ada sertifikat kepemilikan emas, itu nggak ada. Nggak kayak mobil atas nama Rudi Kustandar, tanah atas nama Rudi Kustandar, emas nggak ada. Karena hukum perdatanya sederhana, siapa yang pegang, siapa yang bawa, itulah yang punya. Bahkan ada emas antam atau emas pegadian yang ada sertifikatnya, itu bukan sertifikat kepemilikan, itu sertifikat untuk menyatakan tingkat kemurnian emas, bukan kepemilikan. Makanya nggak ada nama kita di situ, benar nggak? Karena hukum perdatanya sederhana, siapa yang pegang, siapa yang bawa, dialah yang punya. Oleh karena hukum perdatanya seperti itu, nih ibu-ibu semua dengerin, ya rahasia nih, keluar seminar nggak boleh diomongin sama suaminya, ya. Emas tidak masuk harta gono gini. Seneng. Ibu-ibu minta emas sama suaminya, jangan minta yang lain, dibagi. Suami-suami hati-hati kalau istrinya udah mulai minta emas. Dibagi, ya, karena hukum perdatanya sederhana. Ya, oke, balik cerita sini. Ya, tahun 2010 anak saya ini masuk SMA di sekolah yang sama, berapa biayanya? Nah, ya. Biayanya itu 15 juta. Berapa harga emas bulan Juni tahun 2010? 50 gram itu harganya 18 juta. Masih cukup. Benar itu cerita kambing.
Cerita kami bener Pak. Kalau Bapak Ibu tidak percaya, punya saudara di Bogor, telepon sekarang, masuk Bina Insani SMA berapa sekarang? Itu sekitar 20-21 juta di Bina Insani sekarang. Tanya ke Pegadaian, berapa harga emas 50 gram sekarang? 24 juta, 25 juta. Masih cukup Pak. Makanya tadi saya cerita, kalau anak saya, semua saya hedging sama emas. Biaya sekolahnya. Dan saya anak yang berbakti sama orang tua, terutama ibu. Emas yang 50 gram ini tidak saya jual Pak. Nggak saya jual. Kan nggak boleh sama ibu. Ya, dilarang ibu saya tuh, nggak boleh jual emas. Ini yang paling senang kan menantu-menantunya, anaknya itu kan laki semua. Yang paling senang menantu-menantunya. Bisa tiba-tiba istri saya asyik dipanggil omah, manggilnya omah kan ibu saya. Datang ke rumah ibu saya masuk kamar, keluar bawa gelang, bawa kalung kan. Nih mama warisin deh buat kamu. Pasti ngomongnya gini akhirnya, ingat ya, jangan pernah dijual. Pasti ngomongnya gitu. Nah, ini yang 50 gram saya nggak ada ya. Uang gadanya baru pakai untuk masuk sekolah SMA anak saya. Tapi saya cicil Pak. Apalagi sekarang Pegadaian kan ada Pegadaian itu bisa dicicil. Saya mau gadai tapi langsung dicicil 2 tahun itu bisa sekarang. Kalau dulu saya masih belum bisa, jadi diakalin ada caranya. Tapi kalau sekarang lebih gampang. Nah, bulan April tahun lalu 2013 bulan April, emas yang 50 gram yang bekas sekolah anak saya itu lunas. Balik lagi ke rumah, ya kan? Begitu nyampe rumah, dia istirahat 2 bulan di rumah. Karena bulan berikutnya adiknya masuk SMP, masuk lagi dia sekolah lagi. Jadi emas yang 50 gram ini sudah bisa membiayai 2 anak saya sekolah, ya kan? Dan sekarang dalam proses untuk belajar dia. Belum lulus sih, ya 2 tahun lagi lulus, ya kan? Balik lagi, adiknya udah nunggu lagi, ya kan? Simpel Pak, simpel kok. Emas itu bener simpel, sangat simpel. Ya, oke. Ini problem kita. Sekarang kan tahun